Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dan para relawan yang budiman di mana saja berada, kita masih membicarakan tentang calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita tahu yang menarik dari proses capres ini bagi Anies Rashid Baswedan itu adalah masalah aliansi atau relawan-relawan ini jumlahnya itu sampai ratusan, tidak pernah terjadi ya. Pada pemilihan presiden yang kemarin-kemarin itu ada relawan-relawan yang jumlahnya sampai ratusan dan besar-besar. Ada relawan yang boleh dikatakan seperti skoci atau dengan profesi, tetapi ada juga beberapa relawan yang sifatnya besar seperti kapal induk, artinya dia punya sampai DPD seperti kayak partai aja. Malam hari ini kita bersama Bapak Rudy Rusli. Rudy Rusli ini pemimpin dari satu relawan yang namanya ABRI 1. Nanti singkatan dari apa nanti beliau yang menjelaskan. Tentu kita sudah menebak lah, Anies Rashid Baswedan RI 1 misalnya gitu. Tapi nanti itu lebih menarik, nanti beliau akan menjelaskan. Dan walaupun relawan, ini dia sudah mempunyai cabang sampai 35 DPW ya. Nanti ada DPD dan tidak sembarangan orang bisa jadi ketua, pakai fit and proper test segala. Jadi artinya relawan-relawan ini juga sangat profesional di mana-mana itu, sehingga tidak heran apabila Anies Rashid Baswedan itu pendukungnya sangat besar dan semua orang insya Allah melihat dari hari ke hari optimis terhadap insya Allah keberhasilan Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, yang tidak siap nampaknya adalah kita khawatirkan KPU. Kita harus mendorong KPU untuk segera harus melakukan kesiapan, karena sekarang ini sudah Maret 2023. Artinya tahun depan itu kita harus punya, ya, harus sudah ada presiden yang baru yang diharapkan oleh masyarakat kita sekalian. Nah, baik, kita berbincang dulu dengan Bapak Rudy Rusli selaku pimpinan ABRI 1. Pak Rusli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sebenarnya kita kepengen bicara sama Pak Rudy Rusli ini sebagai pimpinan ABRI 1. Ya. Karena mungkin ada yang belum pernah mendengar ABRI 1 ini, mungkin sedikit itu bisa dijelaskan dulu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ABRI 1 ini betul tadi itu adalah akronim dari Anies Baswedan RI 1. Republik Indonesia 1. Itu berarti kan presiden. Iya. Nah, ini kita didirikan itu tanggal 28 Oktober. 28 Oktober tahun 2021. Ya. Ini berawal dari hasil ngobrol-ngobrol teman-teman yang alumni dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Itu awalnya. Kemudian baru berkembang ke seluruh Indonesia menjadi 35 DPW provinsi dan DPD dan DPC. Oh, jadi yang memprakarsai teman-teman kampus ini. Teman-teman kampus. Iya. Ya, alumni. Ya. Nah, dan memang kita ada agak unik dibandingin dengan relawan yang lain. Karena untuk dipilihnya ketum itu kita melalui fit and proper test. Ya. Di mana yang terpilih itu adalah saya, karena saya tidak pernah beririsan dengan Pak Anies Baswedan. Masya Allah, ini perkenalan secara intelektual ya. Tanpa bertemu tetapi sudah tahu bagaimana kiprahnya. Jadi kita memilihnya itu untuk menjamin bahwa kita itu memilih itu dengan rasional, bukan dengan emosional, dan objektif. Nah, itu bisa dibuktikan ya bahwa saya orang Minang, Pak Anies kan orang Jawa. Ya, saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Pak Anies di UGM. Bukan Andalas ya, bukan. Tapi di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S2-nya saya di Amerika, tapi di West Coast. Tapi Anies kan di East Coast. Ya. Jadi saya dan Pak Anies sampai detik ini alhamdulillah belum pernah bertemu. Insya Allah setelah pulang dari Australia nanti kita ketemu.
bahkan juga belum pernah berkomunikasi, belum pernah ber-WA, tidak ada jejak digitalnya, jadi sama sekali murni terjamin bahwa saya memilih Pak Anies Baswedan karena rasional dan objektif. Jadi tidak ada faktor emosional karena teman alumni atau karena satu etnis atau karena suatu organisasi. Tidak ada sama sekali irisan. Itu yang. Nah, kemudian kita berkembang karena kita basis awalnya itu dari Malang, alumni Universitas Brawijaya Malang. Maka memang kita awalnya itu sama dari Fakultas Ekonomi. Oh, sama ya. Angkatan 83. 83. Oh iya. Jadi, nah, kami memang memiliki strategi pertama melalui metafisika ya, dalam mengusahakan agar Pak Anies menjadi presiden. Metafisika itu adalah kami punya grup sendiri yang setiap setengah 4 pagi tank itu berdoa bersama. Ya. Karena ingin menciptakan metafisika itu. Jadi menciptakan spektrum yang kuat sehingga kita bisa menggedor langit. Jadi kita bukan mengetuk langit lagi. Jangan tidak dengan cara-cara baru, ini cara-cara sunnah. Iya. Jadi karena kita menyadari menerima berita bahwa lawan-lawannya Pak Anies ini sangat kuat dengan keuangannya, dengan strukturnya. Nanti sebelum ke sana Pak Rusdi kan tadi mengatakan ini adalah secara apa tadi? Metafisika. Bukan tadi artinya kan secara rasional ya. Oh iya. Nah, apa yang sehingga ada kesamaan tentang yang mau diperjuangkan Anies, tentang kelebihan Anies itu apa secara rasional? Nah, kami melihat bahwa Pak Anies ini dalam membangun itu tidak hanya infrastruktur tapi juga manusianya. Jadi ada keseimbangan antara pembangunan manusia dengan fisik. Di sini yang kami lihat kan yang sangat penting bagi kami dari kalangan kaum intelektual itu kan adalah peradaban. Yeah. Nah, kami mengharapkan ada peradaban yang maju yang bisa kita harapkan dari Pak Anies dan dilihat daripada kinerja, track recordnya, rekam jejaknya. Kan di Jakarta kita melihat kepentingan di masyarakat itu yang bisa diperhatikan oleh Pak Anies. Misalnya, pertama dari segi kebutuhan rakyat itu adalah rumah. Ya, dari rumah ini yang sebelumnya sering digusur, tapi kemudian dibuatkan rusun, mulai dari rusun sewa atau beli. Nah, contoh di akuarium, yang sebelumnya kan digusur. Tapi dengan Pak Anies tidak digusur, tapi dibuatkan rusun. Itu kan manusiawi, itu membangun manusia. Dan bagi yang berpenghasilannya masih belum mencukupi untuk memiliki akan sewa. Tapi kalau sudah memiliki, kita memiliki kemampuan untuk memiliki rumah, tetapi dia belum mampu untuk membayar DP, hanya bisa mencicil, maka dibuatkan program oleh Pak Anies dengan DP 0%. Jadi track record Anies misalnya di bidang papan rakyat itu sudah terlihat terbukti ya. Jadi dengan harapan atau track record yang sudah dilakukan pada beliau, insya Allah dia ke depan jadi presiden, dia akan lebih bisa mengembangkan ke seluruh Indonesia ya. Terus gimana? Itu kan dari segi kebutuhan rakyat mengenai papan. Terus kemudian kebutuhan rakyat yang lain yang kita lihat adalah transportasi. Yang transportasi ini kan mahal di Jakarta, dirasakan mahal. Karena apa? Karena tidak terintegrasi. Ya, nah, sedangkan oleh Pak Anies dibuat terintegrasi dengan cek lingkungannya, sehingga menjadi efisien, murah. Ya kan? Itu kan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang tadinya biaya tinggi, transportasi dan sulit, sekarang dipermudah. Dipermudah dan murah. Dipermudah dan murah, kan gitu. Mau keliling-keliling seluruh Jakarta cuma hanya bayar berapa keluar, asal tidak keluar dari itu. Jadi dan terintegrasi. Dan juga selama ini sebelumnya kan kita sering sekali di jalan itu macet, kesel, dan ada berbahaya kan ada angkot-angkot yang berkejar-kejaran. Sekarang kan tidak ada lagi yang ngetem atau yang berkejar-kejaran karena sudah dibayar gaji per mileage-nya. Jadi itu kalau dari segi transportasi, kebutuhan dasar masyarakat. Terus kemudian kita lihat dari sisi pangan.
ketersediaannya pangan ini dengan harga yang terjangkau dijamin dengan dibuatnya food station, di mana Pak Anies pergi ke daerah-daerah produsen bekerja sama, sehingga terjaminlah suplai pangan untuk Jakarta. Walaupun Jakarta nggak punya sawah, gitu kan? Tapi Pak Anies kan pergi ke daerah-daerah produsen beras dari Cirebon kemarin, ya, ekspor ke Arab, ya, luar biasa. Itu baru jadi gubernur ya. Baru jadi gubernur. Nah, ya. ini kan pangan ini penting bagi ya, selain dari papan, transportasi, pangan itu penting. Masalah perut. Nah, jadi dan terjangkau. Nah, itu yang kita lihat juga. Nah, di sisi lain Pak Anies sangat beradab dalam memperlakukan orang. Itu ini secara karakter pribadi ya, bukan ada secara kebijakannya tadi ya. Tidak pernah dia berbicara yang kasar. Itu kan akan mencerminkan pemimpin yang beradab akan membawa rakyatnya juga akan beradab. Jadi peradaban itu sangat penting. Ya. Kalau tidak kita akan mundur lagi ke zaman primitif. Kita ingin yang maju, yang sudah mengedepankan etika moral, akhlakul karimah. Ini yang kita harapkan. Nah, ini yang kita lihat harapan ada di Pak Anies. Jadi berhubungnya orang-orang yang sama pemikirannya ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden itu untuk ke seluruh Indonesia itu tidak terlalu sulit, Pak? Tidak sulit. Jadi mudah sekali begitu kita membicarakan, memperkenalkan kinerja, track record, rekam jejak Pak Anies, mereka langsung tertarik. Nah, ini yang memang yang diharapkan. Perubahan itu sudah diharapkan lama. Mungkin tidak terlalu sulit menentukan orang baik itu kan kelihatannya. Dan mungkin melihat juga pesaing-pesaingnya ya. Kira-kira siapa yang itu mungkin yang kira-kira seperti kayak Pak Anies Baswedan saat ini mungkin juga terlihat mungkin tidak sebanding ya, atau gimana? Nah, ini memang mungkin blessing in disguise. Jadi kebetulan yang lain-lain yang terlihat mencalonkan atau calon itu seperti asimetris dengan Pak Anies, berbeda. Jadi sangat mencolok. Nah, karena itulah bagi masyarakat menjadi mudah yang ingin perubahan, yang sudah merasakan hal yang tidak baik dan ingin perubahan menjadi baik, mudah melihatnya. Karena tidak ada yang sama dengan Pak Anies yang bisa memberikan harapan seperti itu. Baik Pak Rusdi, kita tahu bahwa nampaknya yang paling menonjol untuk bisa dibawa sebagai argumen dari orang-orang itu saya perhatikan memang track record apa yang dikerjakan di DKI. Karena beliau memang yang terlihat memang menjadi pemimpin di wilayah DKI. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kan kita dihadapkan pada bagaimana bisa membawa kemenangan itu. Jumlahnya relawan itu kan banyak sekali. Saya kepengen tahu tentang jaringan tadi, jumlah jaringan dan apa yang menjadi tugas dan yang dikerjakan sepintas saja. Pertama tadi kan sudah saya sampaikan, pertama kita metafisika dulu. Karena yang menentukan itu kan tetap adalah Allah. Kedua tentu mengenai kerja fisik. Nah, kerja fisik ini kita membentuk lapisan-lapisan dari DPW ke DPD, DPD ke DPC, DPC ke DPRD. Semua membuat jaringan ke bawah. Jaringan ke bawah ini masing-masing semuanya memperkenalkan, mensosialisasikan Pak Anies, kinerja, track record, rekam jejak Pak Anies. Itu yang kita sosialisasikan. Jadi dari atas sampai ke bawah ke setiap lapisan. Juga kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Bahkan di grup kita itu tidak hanya umum saja, tapi ada juga yang profesi. Jadi kita punya grup khusus profesi, yaitu aviation. Ya, jadi mulai dari ground handling, mulai dari air traffic control, pilot, co-pilot, cabin crew, kita juga ada grupnya di kita. Jadi mereka ini juga kan setiap pergi terbang kemana, ya mereka mensosialisasikan Pak Anies. Di sampingnya teritorial. Kalau DPW itu maksudnya satu DPW itu ada satu provinsi atau apa? Satu provinsi, satu DPW. Membawahi kabupaten, kota, DPD. Membawahi lagi kecamatan, DPC. Membawa lagi ke kelurahan. Dan terjalin bagus ya koordinasi kita dengan WA Group dan juga kan kita punya melalui
zaman sekarang kan online, ada website yang alhamdulillah cukup lengkap, termasuk kita memiliki keyakinan masyarakat ini memerlukan pendidikan politik. Ya. Karena orang awam ini kalau tidak mengerti kan mudah terkecoh, mudah ditipu oleh pencitraan. Karena itulah kita memberikan pendidikan politik melalui website kita yang kita sebut dengan lamannya disebut Universitas Abri 1. Jadi kita menjelaskan mengenai apa itu konstitusi, hak dan kewajiban dari warga negara, mengenai pemilu, mengenai partai politik, dan mengenai apa itu politik identitas, jadi apa yang do and don'ts, apa itu black campaign, apa itu negative campaign, itu kita jelaskan. Pak Rudi, saya ini cukup takjub ya, artinya saya mendapatkan beberapa relawan-relawan itu mereka bukan tidak buru-buru, tetapi merasa itu hal yang tidak terlalu penting. Dia sudah bekerja di daerah itu relawannya dan belum mendaftarkan atau melaporkan ke pusat misalnya dengan apakah dengan ABRI 1, apakah dengan Anies atau dengan apa itu, artinya itu menunjukkan bagaimana cermin keikhlasan atau cita-cita yang dalam dia kepengen menjadikan Anies Baswedan jadi presiden. Mungkin dia hanya ingin menguasai wilayahnya, apakah itu kecamatan atau kabupaten, yang mungkin dia kabupaten yang menang. Ini kan saya kira kesadaran yang cukup bagus ya. Nah, bagaimana di ABRI? Betul, di kami juga begitu. Kami terbukti sampai saat ini seperti contoh tadi, saya sendiri belum pernah ketemu dengan Pak Anies. Karena kami tidak mementingkan harus ketemu dengan Pak Anies. Yang penting bagi kami kita kerja, kita kerja dulu. Jadi bagi kami juga pengertian deklarasi itu diperluas. Jadi deklarasi itu tidak hanya sudah mengumpulkan, terus difoto. Deklarasi kami dalam bentuk kerja, kerja nyata. Jadi kami langsung bekerja, mensosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada pondok-pondok pesantren, kepada masyarakat luas. Kita langsung kerja. Makanya sampai sekarang teman-teman lain yang sudah berfoto dengan Pak Anies, sudah bertemu dengan Pak Anies, saya sampai detik ini belum pernah, karena kami langsung kerja. Itu unik sekali Pak. Unik dalam artian sulit ditandingi oleh calon-calon yang lain. Bayangkan calon-calon yang lain misalnya mau datang ke seluruh daerah bisa dengan seperti itu, dengan cara harus membiayai. Bagaimana bisa? Sedangkan ini kan Anies sama sekali tidak mengeluarkan uang, tetapi orang merasa perlu untuk itu. Indikasi apa ya? Nah, itu ya memang kenyataan Pak. Di ABRI sendiri Pak, ada yang iuran 100.000. Ada yang iuran 500.000. Paling tinggi 1 juta. Jadi kita memang beriuran sendiri, mengeluarkan uang. Jadi kita tidak ada sponsor, tidak ada donatur, kita beriuran sendiri. Jadi ada yang 100.000, ada yang bahkan 50.000, ada juga. Jadi kita tampung semua. Itu kan tekad aspirasi mereka ingin ikut serta di dalam perubahan ini. Nah, sekarang kita tahu bahwa Pak Anies kan sudah ke sebutkan saja pulaunya ya, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera juga sudah. Nah, pada saat pikuknya kedatangan Mas Anies dengan masyarakat yang yang menyambut itu, adakah ABRI terlibat di situ? Selalu. Kita selalu ikut di dalam persiapannya. Selalu ikut di dalam rapat penyiapannya dan juga mengelola masa. Kita ikut karena kita bergabung di dalam perahu besar, yaitu yang disebut dengan sekda. Jadi kita berkoordinasi di sekretariat bersama, kolaborasi. Jadi ini luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ya, karena kita pernah melakukan itu untuk mencapai 35 wilayah. Itu kan suatu yang tidak mudah ya. Artinya kalau dibandingkan dengan orang membuat partai, itu sudah bisa jadi partai. Betul. Sudah bisa jadi partai. Kemarin banyak orang tidak lolos kan gara-gara tidak memenuhi syarat itu. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kan tugasnya untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Kerja-kerja apa yang sudah
atau sedang concern untuk dilakukan, misalnya penyiapan saksi kah, atau memperbanyak elektabilitas atau mempertinggi kualitas atau apa? Ya, jadi pertama kan tentu kita sosialisasi. Sosialisasi itu berjenjang. Dan kemudian terutama kita juga mengarahkan utamakan kepada tokoh masyarakat, ya, kepada pondok pesantren dan kepada kelompok-kelompok komunitas. Jadi di Jawa Timur itu kan memang masih kental pengaruh komando dari kiai. Nah, itu kita dekati kiai-kiai yang berpengaruh seperti itu. Dan di samping itu yang lain tentunya kita juga melalui online. Jadi kita juga melakukan sosialisasi. Dan kita juga berharap agar bisa juga untuk mencapai target milenial dan Gen Z. Karena itu sangat penting, karena jumlahnya cukup besar. Nah, ini perlu direct marketing. Kita menggunakan istilahnya direct marketing. Nah, saya sering menjumpai ada tulisan ABRI 1 tapi ada ABR 1. Itu cuma salah menulis atau memang ada yang mirip-mirip? Oh iya, kebetulan memang setelah kami mendirikan dengan nama ABRI 1, rupanya ada teman lain yang senang juga dengan nama ABRI 1 ini. Gitu ya. Dan alhamdulillah mereka berkomunikasi dengan saya bilang silakan. Ini bukannya merek dagang, jadi ini sepanjang tujuannya sama untuk Pak Anies, silakan. Jadi maka adalah kemudian terbentuk ABRI 1 yang kedua mungkin di tahun 2022 ya. Tahun 2022, kalau kami kan di tahun 2021. Nah, di teman kami itu ada di tahun 2022 mereka membangun juga namanya ABRI 1 juga. Nah, kemudian ada lagi yang pertama, yang kedua ini ketuanya adalah teman saya Rahmat Shah. Jadi ABRI 1 Rahmat Shah, misalnya gitu. Kalau saya ini ABRI 1 Rudi Rusli. Terus kemudian ada lagi ternyata yang masih tertarik lagi. Hanya sekarang satunya dengan ditulis SATU. Itu Ibu Syifa dari Bandung. Oh iya, saya pernah ketemu Bu Syifa. Itu ABRI 1. Oh iya. Memang unik, ABRI 1 ini ada 3. Iya. Kalau nggak salah seragamnya agak orange gitu ya. Ya, agak kering ya. Agak keren ya. Nah, sekarang hal terpenting setiap kegiatan itu kan mesti harus ada dananya. Bagaimana ABRI 1 cara memperoleh dana untuk di lapangan atau untuk perjalanan misalnya kemarin itu seperti apa? Atau selalu bantingan atau ada bendaharanya dengan mengumpulkan sukarela? Ya, masing-masing daerah ada bendahara, ada ketua, sekretaris bendahara. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami tidak punya sponsor, tidak punya donatur, sehingga kami masih independen. Mudah-mudahan insya Allah seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa mengatur kami, karena tidak ada sponsor. Karena kami sendiri yang iuran, Pak. Iuran ada yang tadi saya bilang, ada yang iuran 100.000, ada yang iurannya 50.000, ada yang 500.000, tertinggi malah 1 juta. Itu. Jadi kerelaan, keikhlasan yang tanpa mengikat. Itu yang syaratnya dari kami. Tidak boleh mengikat, harus ikhlas. Jadi ya iuran sendiri. Kami berharap makin mendekati Pilpres nanti kan biasanya terjadi satu persaingan antara relawan satu dengan relawan yang lain. Tapi saya kira itu menjadi bagus kalau memang sama-sama kesadaran untuk memenangkan. Nah, bagaimana cara menjalin komunikasi dengan relawan atau yang lain atau dengan pusat, nanti pasti ada saat nanti lapor pada rumah besar apa pemenangan atau gimana? Jadi kami memang selalu berkomunikasi. Nah, jadi karena itu di sekarangnya yang kami dengarkan ada 4 perahu besar. Kan ada yang berkumpul dalam perahu besar namanya Sekber, Sekber Persamaan Kolaborasi. ABRI 1 ada di sini. Terus kemudian kan ada juga yang berdengar perahu besar namanya Korean. Ada juga yang berkumpul dengan yang namanya Forkom. Kemudian yang baru ada perahu besar KIB. Kuning, hijau, biru. Dan kita semua berkomunikasi, baik di daerah maupun di sini berkomunikasi, berkoordinasi. Jadi kita semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu. Baik, Pak Rusdi, karena ini kita di awal, saya berharap nanti kita akan ketemu lagi pada saat pembahasan-pembahasan yang lebih teknis. Ini sengaja kita relawan-relawan yang besar kita
kita tampilkan dulu untuk saling mengerti bahwa oh itu ada sesama kita dan sebagainya. Dan saya berbahagia sekali ketemu Pak Rusdi dan sudah menyampaikan memperkenalkan Habib kepada teman-teman sesama berjuang untuk memenangkan Anies Rashid Barisan atas dasar ingin Indonesia lebih baik gitu. Terima kasih Pak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah memperkenalkan Habib satu ke hadirin sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada saat pembahasan teknis dan tentunya kesibukan nanti akan besar pada saat kita menjelang atau nanti 3 partai tadi sudah mendaftarkan secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini mau dipakai.